Janggal kasus Vina Cirebon perlu audit investigasi. Memutus sebuah perkara yang hari ini perkara itu diragukan kebenarannya. Apakah peristiwa itu terjadi atau peristiwa cerita fiksi? Bayangin kalau itu merupakan cerita fiksi yang merupakan imajinatif dari seorang penyidik, kemudian dituangkan menjadi keputusan negara, dalam hari ini keputusan lembaga yudikatif. Betapa tragisnya masalah ini. Kita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari Lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu 1 di kelas 2 Lapas Bancoy, 1 lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah, bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani. Makin nggak berani menyatakan kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada, ya. Kalau dipisah-pisah begini, ya, ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Kita percayakan saja, karena garda terdepan daripada penegakan hukum adalah penyidik. Jadi tidak usah terlalu melebar. Adapun masalah ini berlarut-larut, memang menurut saya masih ada waktu. Ini belum beberapa bulan. Di sini ada rekayasa karena secara tidak objektif kalau memang Ayah Eki sebagai orang tua korban menangani perkara ini dengan emosi dan tidak objektif terhadap DPO yang memang dia katakan di dalam amar putusan tersebut. Justru yang paling harus dihindari itu adalah opini. Nah, sementara di sini masyarakat lebih banyak berdasarkan opini-opini. Bukan kita menyalahkan masyarakat, silakan saja beropini. Tetapi opini itu, keterangan lisan ini di dalam penegakan hukum ini sangat rawan dan cukup lemah. Justru di sini mari kita buktikan melalui jalur-jalur hukum yang jelas. Seperti tadi ada jalur pra-peradilan, daripada berbicara ke sana ke sini gitu kan, untuk menetapkan bahwa apakah pantas enggak Peggy ini jadi tersangka, pantas betul enggak Peggy ini ditahan gitu atau ditangkap. Nah, itu melalui jalur hukum. Ada upaya kepolisian untuk menutup-nutupi karena terkait dengan subjektivitas itu tadi. Bila kepolisian menjaga profesionalisme dan objektif, tentu bukti-bukti terkait dengan mentersangkakan Peggy maupun yang lain-lain itu segera digelar agar tidak memunculkan asumsi kemana-mana. Kemampuan masyarakat itu hanya pada opini. Penyidikan itu adalah kewenangan kepolisian. Maka kami tangkap. Itu kepolisiannya segera membeberkannya. Kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Rizky di Cirebon, Jawa Barat pada Agustus 2016 kembali jadi sorotan publik. Setelah film yang mengangkat kisah itu ramai ditonton, berbagai fakta-fakta baru terkait kasus pembunuhan Vina bermunculan. Hingga kini ada 8 orang yang telah diadili dan dijatuhi vonis hukuman. Polisi awalnya menyebut total ada 11 orang yang terlibat pembunuhan Vina dan Eki, sehingga masih ada 3 orang yang menjadi buron selama 8 tahun.
Polda Jawa Barat bahkan merilis 3 orang itu dalam daftar pencarian orang. Baru-baru ini polisi menangkap seorang bernama Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan. Ia diyakini jadi salah satu pelaku utama dalam pembunuhan Vina. Namun setelah penangkapan Peggy, polisi meralat bahwa total pelaku hanya 9, maka semua pelaku pembunuhan telah ditangkap. 2 DPO yang digugurkan yakni Andi dan Dani. Polisi menjelaskan pencabutan status depo terhadap 2 orang itu karena ternyata para terpidana hanya asal sebut. Pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto menilai polisi belum bekerja secara profesional. Menurutnya saat ini penyidikan polisi dalam kasus pembunuhan Vina terasa janggal. Ia mengatakan seharusnya polisi bekerja secara objektif dan inilah ilmiah sehingga tak gegabah ketika menetapkan para DPO terduga pelaku. Kalau polisi bekerja secara profesional tentu bekerja dengan objektif, ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Tak bisa dipengaruhi subjektivitas personal penyidik atau pihak-pihak lain maupun desakan masyarakat, kata Bambang kepada cnnindonesia.com. Bambang menduga ada kesalahan prosedur dan lemahnya alat bukti ketika polisi menetapkan 3 DPO pembunuhan Vina. Ia berpendapat mestinya polisi sudah bisa menangkap 3 DPO itu sejak 8 tahun lalu jika tak salah prosedur. Ia menegaskan kepolisian modern tak bisa mengandalkan kesaksian sebagai alat bukti, tapi juga hal lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Polisian tak punya alat bukti lain selain kesaksian 8 pelaku lain itu untuk mentersangkakan 3 DPO itu. Ini 2 orang malah dianulir dari DPO. Ini dikonfirmasi bahwa selama ini proses dilakukan oleh kepolisian ini jadi bisa menyalahi prosedur karena penetapan tersangka dengan 2 alat bukti yang kuat itu tidak dilakukan, ucap dia. Bambang menilai suatu kebenaran tak bisa ditentukan hanya karena tekanan massa. Karena itu ia mengatakan kasus Vina ini dapat jadi momentum perbaikan Polri dengan melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Ia mengatakan langkah ini bisa dilakukan divisi profesi dan pengamanan Polri melalui audit penyelidikan atau penyidikan kasus pembunuhan Vina. Ini kan jadi membuat beban Polri saat ini audit investigasi oleh Divpropam untuk mengklarifikasi apakah ada kesalahan SOP atau tidak, sehingga bisa menjawab keraguan yang muncul di masyarakat, kata Bambang. Kriminologi dari Universitas Indonesia Adrianus Meilaila menganggap keputusan polisi mencabut status 2 DPO ini kasus pembunuhan Vina tidak wajar, sebab nama-nama DPO tersebut sudah tercantum dalam dokumen penyidikan dan penyelidikan polisi hingga amar putusan majelis hakim. Ini tidak wajar khususnya karena 3 nama itu tercantum dalam amar putusan hakim. Tentunya data dalam amar sudah tersaring sejak dokumen penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga sudah menjalani pemeriksaan di pengadilan, kata Adrianus. Ia pun menilai lamanya penyelesaian kasus ini membuat banyak bukti serta ingatan hilang. Kasus pun jadi sumir. Adrianus menduga polisi hanya memiliki bukti dan fakta yang kuat terhadap salah satu DPO saja, yakni Peggy, sehingga berhasil ditangkap.